Salam jumpa kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang kelima dalam masa biasa. Perkenankanlah saya membacakan Injil, kemudian saya akan mencoba menguraikan untuk renungan kita pada hari Minggu ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari Minggu kelima masa biasa menekankan tentang iman Kristiani, dan setiap orang dipanggil untuk mengimani diri sebagai orang Kristiani, menjadi cahaya yang bersinar di dunia ini. Di dalam Injil Matius yang tadi saya bacakan, setiap orang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi garam dan terang bagi orang lain, bagi dunia. Dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan dan cara kita melakukan seharusnya menjadi sumber dari terang dan memiliki makna kepada orang lain. Dengan demikian, perbuatan kita seharusnya menjadi tanda yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan akan kehadiran Tuhan di dunia ini. Inilah panggilan setiap orang Kristiani, harus menjadi terang bagi orang lain melalui perbuatan, melalui hal-hal yang harus dilakukan, dan memperkuat, memperjelas, bernyala untuk orang lain. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan Allah telah memanggil orang-orang terpilihnya, yaitu para nabi, seperti Nabi Yesaya yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Sehingga dengan demikian, para nabi ini atau Tuhan Allah mengutus mereka, para nabi ini menjadi cahaya di dunia untuk menyelamatkan umatnya dan bangsa-bangsa. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus di dalam kitab Korintus menjelaskan bahwa ia mendekati mereka
Dengan demikian, itu diwartakan tentang bagaimana pengalaman dia mengalami misteri Yesus yang hidup di dalam dirinya, Yesus yang tersalib dan meletakkan Yesus ke dalam pikiran, hati, dan juga dalam ujaran-ujarannya dan ajaran-ajarannya. Ketika Paulus di dalam Korintus, dia mengakui berjalan dalam kelemahan, di dalam ketakutan, tetapi dengan kehadiran Kristus, meskipun dia dituduh, diperlakukan secara tidak adil, di sanalah dia mendapat kekuatan dari Kristus. Di dalam bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan yang minggu yang lalu mengenai ke-8 sabda bahagia, dan dilanjutkan dengan tetap menjadi apa yang prinsip, apa yang esensial menjadi murid-murid Kristus. Dan seperti kita tahu, seorang Kristiani menurut cahaya Injil hari ini harus mempunyai visi dan mempunyai misi keluar. Dengan demikian, semua diajak untuk sungguh-sungguh menyadari akan misinya, yaitu membawa atau meletakkan ajaran Tuhan Yesus, khususnya dalam penerapan dari 8 sabda bahagia ke dalam sesuatu yang lebih praktis. Yesus menggunakan beberapa gambaran mengungkapkan aspek yang sangat praktis. Ia menginginkan para muridnya menjadi garam dan menginginkan mereka juga menjadi terang bagi dunia. Kedua unsur ini, garam dan terang dunia, harus memenuhi maksud-maksud mereka untuk dirasakan, seperti kalau kita merasakan makanan yang enak dan memberikan pencerahan kepada sesama. Jadi dengan demikian sudah menjadi jelas, inilah suatu panggilan yang harus kita lakukan, harus kita lanjutkan dan kita kembangkan dalam hidup ini. Gambaran tentang garam dan terang dunia ini diasosiasikan dengan hal-hal yang mereka atau kita semua ingin berubah. Garam merubah makanan menjadi enak, makanan menjadi berguna bagi kesehatan. Itu dengan garam. Dan dengan demikian garam bukan hanya memproduksi efeknya menjadi enak, tetapi juga tidak dapat dipungkiri lagi. Dan dari makanan yang enak itu akan mengajak atau mendorong kita untuk keluar dari kegelapan hati kita. Dan itulah kemudian dilanjutkan dengan terang dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang bisa kita petik dari gambaran garam dan terang dunia ini? Khususnya
menghadapi tahun politik di Indonesia. Bagaimana kita juga harus berpartisipasi dengan cantik dalam menghadapi tahun politik 2003 dan 2004 nanti dalam pemilihan umum. Bagaimana caranya? Memang kita bebas untuk memilih partai di mana menyuarakan kebaikan, kebenaran untuk para pemimpin-pemimpin yang akan datang. Maka dari itu, mari kita dengan pemahaman yang singkat dan sederhana ini maju untuk membawa prinsip-prinsip kebenaran dan juga membawa prinsip-prinsip penjelasan yang terang benderang akan kebenaran itu yang harus dipraktekkan. Kita berdoa di tengah situasi krisis yang belum menentu ini, meskipun negara kita mempunyai keuntungan bisa mencapai di tengah krisis ekonomi ini, kita masih bisa bertahan, bahkan bertumbuh. Mari kita juga tetap mempertahankan ini dalam kebersamaan, di dalam terang, dan juga dalam kebenaran. Semoga cara kita mengabdi kepada gereja, kepada negara, untuk keluarga kita sungguh-sungguh terinspirasi dengan sabda Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk Anda sekalian.